Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang di antara para sahabat Nabi. Ia seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampam. Penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudanya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Mus'ab lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda di Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sebagai yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba berkecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan meningkat menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad SAW yang mengatakan dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah SAW bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancam-ancamannya, yaitu di Bukit Syafa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya, mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran dan mengajak mereka beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah SAW, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu, Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah SAW yang tepat menemui sasaran di kalbunya. Khunas binti Malik, yakni ibunda Mus'ab, adalah seseorang yang berkepribadian kuat dan pendirian yang tak dapat ditawar atau diganggu-gugat. Ia wanita yang disegani bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab memeluk Islam, tiada satu ketakutan pun yang ia takuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Bahkan walau seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala para pembesar dan padang pasirnya berubah rupa menjadi suatu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menganggap enteng. Tapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah SAW. Sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Tetapi di kota Makkah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Talhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia salat seperti Nabi Muhammad SAW. Secepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkannya berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Makkah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras. Tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tak jadi menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjara dengan rapat.
Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelalui ibunya dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habasyah melindungi diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudara kaum muslimin. Lalu pulang ke Mekah, kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah SAW dan karena taat kepadanya. Pada suatu hari, ia tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab, mereka menundukkan kepala dan memejamkan mata. Sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaiannya yang sebelumnya masuk Islam. Tak ubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah SAW menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersembunyi senyum mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya." Satu saat Mus'ab dipilih Rasulullah SAW untuk melakukan suatu tugas yang maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansar dan telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah SAW sebagai peristiwa besar. Sebenarnya, di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, yang lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungannya dengan Rasulullah SAW dibandingkan Mus'ab. Tetapi Rasulullah SAW menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab dan bukan tidak menyadari sepenuhnya bahwa beliau telah memikul tugas amat penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika tiba di Madinah pertama kali, ia mendapati kaum muslimin tidak lebih dari 12 orang, yakni hanya orang-orang yang telah baiat di Bukit Aqabah. Namun beberapa bulan kemudian, meningkatlah jumlah orang-orang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan melupakan Rasulullah SAW. Dengan demikian ia membentuk barisan tentara dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, datang musuh yang bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kudanya, lalu menebas tangan kanan Mus'ab hingga putus. Sementara Mus'ab meneriakkan, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul." Maka Mus'ab memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil berucap, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul." Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kalinya dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera jatuh. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada.
Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab, bercucuranlah dengan deras air matanya Rasulullah SAW. Tak selai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah ke bagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput izukir. Kemudian sambil memenangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata, ketika di Mekah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakainya dan rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Setelah melayangkan pandang ke arah medan laga serta para syuhada, Rasulullah berseru, sungguh, Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah. Kemudian, sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah SAW bersabda, hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.